Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Pro 1 RRI Lux Mawai di manapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan berbahagia ini kita angkat sebuah tema tentang begal atau perampok atau penyamun atau pembunuh atau peneror jalanan menurut pandangan Islam atau Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema ini kita angkat adalah supaya masyarakat itu paham apa itu begal. Dalam bahasa lain tadi kita sampaikan apa itu perampok atau penyamun, pembunuh atau peneror di jalanan. Sehingga dengan kita memahami makna daripada begal ini, setidaknya kita akan menjadi pelajaran bagi kita tidak beraksi menjadi begal. Dan tentunya juga bagi mereka yang terlanjur melakukan lakonnya sebagai pembegal atau perampok atau penyamun atau peneror jalanan ini supaya berhenti. Karena sesungguhnya begal itu adalah sebuah perbuatan yang dilaknat oleh Allah, melanggar tata krama kehidupan, dan sebuah perbuatan yang bukan hanya mendapatkan ancaman di dunia, tapi juga Allah mengancamnya dengan neraka jahanam di akhirat nantinya. Sekaligus materi ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita agar kalau kita memiliki keluarga, memahami bagaimana keadaan keluarga kita, merawat keluarga kita, menjaga mereka, mendidik mereka, mengayomi mereka, sehingga jangan sampai menjadi begal. Tentunya materi ini lebih banyak kurangnya daripada lebihnya, tapi kita coba angkat supaya sebagai bentuk kepedulian kita. Karena aksi begal tersebut menimbulkan kemudaratan yang sangat berbahaya. Berbahaya bagi pembegal itu sendiri, berbahaya bagi masyarakat itu sendiri, dan yang sangat menyedihkan dan memalukan kita ini adalah kalau seandainya pelaku itu adalah orang muslim, orang mukmin, maka tidak layak bagi seorang mukmin, seorang muslim, di mana mereka adalah sebagai perampok. Mari kita lihat makna atau secara umum daripada begal ini sendiri. Begal atau perampok atau penyamun atau pembunuh atau peneror jalanan ini dalam bahasa Arab disebut dengan qat'ut thariq atau hirabah, yaitu mencegat untuk merampas harta orang lain atau membunuhnya atau menerornya dengan cara terang-terangan, dengan kesombongan, dengan menggunakan kekuatan senjata serta jauh dari orang yang bisa menolongnya. Maka membegal ini adalah beda dengan pencuri. Kalau pembegalan ini dilakukan dengan cara terang-terangan seperti yang kita saksikan hari ini, dengan penuh kesombongan, dengan mempergunakan berbagai macam bentuk senjata yang itu sangat membahayakan. Sementara pencuri adalah dengan cara sembunyi-sembunyi. Itulah beberapa pandangan atau secara umum makna daripada begal itu sendiri yang hari ini menimpa masyarakat kita di Indonesia dan khususnya Aceh, yang kita tahu bahwa kelakuan mereka itu sudah membentuk kelompok-kelompoknya dengan berbagai macam nama gengnya, yang itu sudah menjamur di dalam kehidupan khususnya Aceh pada hari ini. Maka oleh karena itu kita mencoba melihat ada statement yang salah. Itu kan anak remaja, itu kan para pemuda, itu kan anak-anak di bawah umur. Sekilas melihat betul, tapi ternyata setelah kita memperhatikan mereka itu bukan hanya anak-anak ingusan, tapi mereka itu bahkan anak-anak sudah di atas umur 17 tahun ke atas, bahkan ada yang 20 tahun ke atas. Dan ini adalah sebuah kejahatan yang sangat zalim, sebuah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi dengan kehidupan bangsa Indonesia yang beradab, berperilaku mulia. Dan itu adalah bukan budaya bangsa Indonesia, dan itu adalah bukan budaya orang-orang Islam, tapi itu adalah budaya orang-orang kafir jahiliyah dulu yang sudah diperankan, di mana mereka melawan Rasulullah
para nabi yang diutus, dan bahkan mereka membunuhnya. Jadi hirabah atau pembegal ini adalah warisan umat-umat atau orang-orang yang telah dihancurkan terdahulu. Jadi tidak perlu diwariskan lagi untuk kehidupan hari ini. Nah, ini supaya kita memahami bagaimana begal itu. Jangan sampai anak-anak kita atau remaja kita atau sebagian pemuda kita menganggap itu sebuah perbuatan yang keren, sebuah perbuatan yang beken, sebuah perbuatan untuk mengisi waktu luang. Itu salah. Itu semua adalah pemahaman yang salah. Bahkan justru pemahaman seperti itu menyeret mereka menjadi orang-orang yang tidak bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Kemudian kita melihat bagaimana bahaya perbuatan begal ini. Perilaku begal atau perampokan ini adalah sangat kejam. Bukan hanya mengambil harta orang yang ada di jalanan atau dimanapun tempatnya, dan bahkan sudah mengancam nyawa korban. Nah, kita lihat ada orang yang ditebas tangannya, ada orang yang ditebas perutnya, bahkan ada yang ditebas lehernya. Na'udzubillah. Jadi ini adalah sebuah perbuatan, kalau hari ini kita bilang teroris, ini di atas teroris. Ya, sudah sangat kejam sekali. Jadi sudah dianggap sebuah kezaliman dan perbuatan yang melakukan kerusakan di atas permukaan bumi ini. Pelaku pembegalan telah menerjang beberapa larangan keras dalam agama Islam. Di antaranya adalah larangan menakut-nakuti dan membuat gentar atau takut orang muslim. Sebagian dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Rasul bersabda, "La yahillu li musliman ay yurawwi'a musliman." Tidak halal bagi orang muslim menakut-nakuti atau membuat kaget muslim lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian juga begal ini telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Islam itu sendiri. Dalam hadis-hadis Rasulullah, di mana Rasul bersabda, "Man hamala alaina silaha falaysa minna." Barang siapa mengangkat senjata terhadap kami, maka dia bukan dari kami. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, ini Rasulullah ancam. Para pembegal-pembegal itu bukan umat Nabi Muhammad. Na'udzubillah, ini hati-hati. Makanya kita sampaikan di mukadimah tadi, kalau pelakunya itu dari kalangan orang mukmin, kalau pelakunya itu dari kalangan orang muslim, kalau pelakunya itu adalah orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, nah di sini Rasulullah mengancam pembegal itu adalah perampok, itu adalah penyamun, itu adalah bukan umat Nabi Muhammad. Nah, ini hati-hati. Kemudian larangan atau pengharaman yang dilakukan itu adalah sebagaimana juga telah dilarang oleh Al-Quran. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 190 Allah berfirman, "Wala ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin." Janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka atau tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Masya Allah. Rasulullah melaknatnya, Allah melaknatnya, dan itu bagian daripada perbuatan mu'tad, melampaui batas. Dan kita lihat juga dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Ya ibadi inni haramtu dhulm ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu diharamkan di antara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair berkata, semata-mata membegal dan membuat teror di jalanan saja sudah termasuk dosa besar. Maka bagaimana lagi jika ditambah merampas harta, atau melukai orang, atau membunuhnya. Jika demikian maka dia telah melakukan banyak dosa besar. Apalagi kebanyakan para pembegal itu juga meninggalkan sholat dan menggunakan hasil kejahatan mereka itu untuk minuman keras, berzina, homoseksual, dan lainnya. Kita memohon keselamatan pada Allah dari semua musibah dan cobaan. Sesungguhnya Dia Maha Dermawan lagi Pemurah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini luar biasa bagaimana Imam Al-Zahabi menyebutkan dalam bentuk dosa-dosa besar,
meneror saja, menakut-nakuti saja sudah dianggap dosa besar. Bagaimana sampai mengambil hartanya, dan bagaimana sampai membunuhnya, dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada dosa besar yang cukup banyak yang telah dilakukan oleh para pembegal atau perampok atau penyamun itu. Para pendengar Pro1 RRI Luk semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan lakap terjelek kepada pembegal itu? Islam menempatkan pelaku pembegalan itu adalah sebagai seburuk-buruk manusia, sejelek-jelek manusia. Karena itu adalah merupakan salah satu tindakan yang jelas menimbulkan ketidaktenangan dan tidak nyamanan bagi masyarakat, yakni tindakan merampas harta orang lain yang belakangan ini dikenal dengan istilah begal atau membegal. Apapun motif dan alasannya, Islam sangat melarang dan mengutuk perbuatan ini dengan memberikan ancaman yang tidak main-main. Perbuatan membegal diibaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 adalah sebagai bentuk perbuatan memerangi Allah dan Rasulnya. Kita ulang kalimat. Nah, ini cukup tegas. Allah sebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 33 bahwa begal itu penyamun, perampok, peneror jalanan, mengambil harta orang, menakut-nakuti, membunuh nyawa, itu dianggap oleh Allah adalah sebagai bentuk peperangan kepada Allah dan Rasul. Nah, ini sangat berat. Kita lihat bagaimana terjemah daripada surah Al-Ma'idah ayat 33. Sesungguhnya balasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di atas permukaan bumi ialah mereka itu dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai bentuk suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan sisa neraka yang paling berat. Para pendengar Pro1 RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang yang keluar dan melakukan teror. Keluar dan melakukan teror di jalanan dengan melakukan perampasan dan pembunuhan sebagaimana disebut dalam kitab Manhajus Salikin halaman 243. Maka berdasarkan dari ayat tadi kita melihat bagaimana menurut Al-Quran terhadap begal itu sendiri. Hukuman apa yang pantas bagi mereka itu sendiri? Yang pertama adalah seandainya mereka itu merampok dengan melakukan pembunuhan dan perampasan harta, maka hukum bagi pembegal tersebut adalah dibunuh dan disalib. Ini hukum Allah. Yang kedua, apabila mereka merampok dengan melakukan pembunuhan saja, berarti ini tidak mengambil hartanya, dia membunuh saja. Maka apa hukum yang layak bagi begal tersebut? Wajib dibunuh. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, merampok dengan merampas harta. Maka apa hukum bagi begal tersebut? Dipotong tangan pada pergelangan tangan kanan dan dipotong kaki pada pergelangan kaki kiri. Kemudian yang keempat, merampok dengan menakut-nakuti atau meneror orang, maka hukumnya adalah dibuang dari negeri tempat kediamannya. Disebutkan dalam kitab Manhajus Salikin halaman 243. Masya Allah. Tidak ada satu jengkal pun peran begal di atas permukaan bumi ini. Allah mengancamnya. Allah melaknatnya. Rasulullah mengancamnya, bukan umatnya. Dan bahkan hukumannya pun tidak tanggung-tanggung. Ini di dunia. Baru di dunia. Hukuman bagi mereka itu sudah jelas kita sampaikan tadi dengan 4 kriteria gaya sikap mereka dengan 4 bentuk hukuman. Kemudian kita ingin melihat sedikit daripada hukuman yang keempat ini. Mereka merampok dan menakut-nakuti atau meneror orang. Yang dimaksud dengan dibuang dari negeri adalah dipenjara atau diasingkan sebagaimana dalam hukum zina. Demikian pendapat dari ulama Syafi'iyah. Nah, ini paling kurang ya pemerintah kita punya sebuah sikap yang tegas. Bagi pembegal itu minimal, ya. Nah, ini minimal. Ini pun kalau merampok dengan menakut-nakuti.
Nah, itu mereka dipenjara, jangan dilepas. Dibuat pembinaan, dipanggil orang tuanya kalau memang masih ada orang tua, atau ada ustadz, ada tengku, ada kiai, untuk memberikan pencerahan pada mereka. Ya, kita berdoa mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat dari para ulama-ulama kita yang ada di Aceh ini khususnya, nasihat-nasihat dari tengku-tengku kita yang ada di Aceh, ya, dai-dai kita, siapapun mereka, ya, para ustadz, para kiai, ya, saat mereka ditangkap jangan dilepas, bimbing dan bina mereka. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga dengan bimbingan yang kita lakukan ini mereka itu sadar dan buat perjanjian, ya, ada hitam di atas putih. Kalau setelah ditangkap 1, 2, atau 3 bulan, atau bahkan sampai 5 bulan, atau bisa jadi bahkan sampai setahun, setelah dilakukan pembinaan ternyata masih mengulang kembali, maka silakan pemerintah itu mengambil sebuah sikap yang tegas terhadap pembegal ini. Kita masih ingat ketika Gubernur Medan waktu itu, namanya Pak Edi kalau nggak salah, pernah mengeluarkan sebuah statement bahwa bagi pembegal itu tembak di tempat. Sehingga alhamdulillah berkurang. Dan bahkan kita juga masih ingat dengan presiden kita pernah mengatakan statementnya waktu bagaimana memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pemudik yang pulang kampung. Beliau juga pernah mengeluarkan sebuah statement bahwa ada perampok di jalanan maka tembak di tempat. Nah, ini kita sangat rindu dengan seorang pemimpin yang tegas dalam menjawab tantangan dan kezaliman dan kejahatan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga ini akan memberikan efek jera kepada mereka. Namun sangat disedihkan apa yang terjadi hari ini setelah mereka ditangkap, setelah anak buah mereka ditangkap, setelah bosnya ditangkap, hanya beberapa hari kemudian dilepas. Apa yang terjadi? Mereka beraksi lagi. Nah, maka ini perlu kita fahami bagaimana perlu ada hukuman yang jera sehingga mereka tidak akan berani mengulangi perbuatannya tersebut. Kemudian mari kita lihat bagaimana ancaman Allah di akhirat pada pelaku begal tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang hendak merampas hartaku?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan engkau berikan hartamu kepadanya." Dia bertanya lagi, "Bagaimana jika dia memerangiku?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Perangilah dia." Nah, ini kita lihat dalam poin ini. Kalau dia memerangi kita, kalau dia mengancam kita, kalau dia membunuh kita, maka kita harus membela diri. Ya, ini bagaimana caranya? Kalau kita tidak punya kemampuan, ya apakah berlari paling kurang. Ya, tapi kalau sanggup, ya lawan. Dia bertanya lagi, "Bagaimana jika membunuhku ya Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau syahid." Masya Allah. Jadi saat kita melawan begal tersebut, kemudian kita meninggal atau dibunuh oleh begal, maka Rasulullah dengan tegas menyebutkan itu adalah pahala syahid. Kemudian dia bertanya lagi, "Bagaimana jika aku membunuhnya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dia di neraka." Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Bagaimana sebuah hadis ini Rasulullah menjelaskan dengan rinci kepada kita. Seorang laki-laki yang datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika ada yang hendak merampas hartaku?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan berikan harta itu." Artinya kita harus membela diri. Kalau dia memerangi kita, Rasulullah kembali menjawab, "Perangilah dia." Nah, di sini juga tentunya kita juga harus ada ilmu bela diri paling kurang. Ya, di sinilah fungsinya ilmu bela diri yang kita belajar selama ini untuk menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Nah, seandainya dia membunuh kita, itu kita dapat pahala syahid. Dan kalau kita membunuh dia, maka Rasulullah dengan jelas menyebutkan begal tersebut di dalam api neraka jahanam. Para pendengar Pro 1 RL semua dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas bagaimana dalam pandangan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedudukan begal, penyamun, perampok, peneror di jalanan yang hari ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ternyata Allah melaknatnya, Rasul melaknatnya, dan tentunya Allah dan Rasulnya
juga memberikan informasi ancaman bagi mereka. Di dunia mereka diberikan hukuman yang sangat berat, dan di akhirat neraka telah menanti baginya. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan materi singkat yang kita sampaikan ini, semoga Allah melindungi kita daripada begal tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga seandainya bagi mereka yang terlanjur menjadikan begal sebagai profesinya, segeralah bertaubat kepada Allah sebelum meninggal. Karena Rasul Allah mengancam mereka itu, kalau mereka meninggal dalam keadaan membegal, itu adalah ahli neraka. Kemudian kita berdoa dan berharap pada pemerintah kita, aparatur pemerintahan kita, hendaknya mereka punya perhatian kepada rakyatnya. Karena tugas pemimpin adalah melindungi rakyat, menyayangi rakyat, menjaga rakyat. Para pemimpin itu adalah diangkat oleh rakyat. Maka setelah mereka menjadi pemimpin, mereka adalah melindungi rakyat. Maka buatlah sebuah peraturan yang jelas dan tegas. Bagaimana hukuman terhadap begal itu? Kita rindu ada sebuah kalimat dari presiden. Kita rindu ada sebuah kalimat dari gubernur. Kita rindu ada sebuah kalimat dari wali kota. Di mana kalimat tersebut adalah sebuah kalimat yang intinya adalah bahwa begal itu adalah kejahatan yang besar dan ada hukuman yang jelas bagi mereka, sehingga begal yang selama ini meresahkan masyarakat, bangsa, agama, dan negara, semoga bisa tertangani hendaknya. Dan tentunya induk daripada semua persoalan begal yang muncul hari ini adalah tentunya kita berharap, mengajak, menghimbau, wahai para orang tua, jagalah anak-anak Anda. Karena sesungguhnya anak Anda itu adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga. Mudah-mudahan dengan menjaga anak kita dari api neraka dan menjaga anak kita dari perbuatan yang jahat, semoga bagi orang tua di situ ada pahala surga. Dan insya Allah anak-anak kita pun mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loks Maweng.